Oke teman-teman, ini kita berada di salah satu pokok kelapa sawit yang dimana memang untuk pokok ini mempunyai perbedaan dengan pokok-pokok kelapa sawit yang lain, dimana ketika buahnya sudah masak dia warnanya oranye semacam ini teman-teman, dan ketika masih muda warnanya hijau semacam ini berondolannya teman-teman. Di video kali ini teman-teman kita akan coba membahas varietas ini, dan teman-teman juga ini ketika saya posting video-video yang berhubungan dengan buah oren, biasanya banyak yang komen di tempatnya tidak laku. Wah, ini yang menjadi masalah. Di video kali ini teman-teman kita juga akan bahas itu. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perintah semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, memang menarik ketika saya memposting bibit jenis yang buah oren, banyak yang komen, "Pak, ini kalau di tempat saya ini nggak laku ini." Dan di video kali ini teman-teman saya juga menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau di tempat saya bibit yang sejenis ini yang penting proses pemanenannya benar, sudah masak dipanen, insya Allah laku. Dan memang ada mungkin beberapa daerah, tidak tahu di daerah Sumatera atau di daerah mana itu, anggota yang komen-komen itu bahwa bibit yang semacam ini nggak laku ini. Padahal teman-teman, kalau kita membeli varietas yang jenis yang kayak gini, nanti ada kemungkinan buahnya kayak SJ1, kayak SK1, kayak Topaz 1. Terus terang saya juga tanam Topaz 1. Dan yang keempat juga ada Spring dari ASD Bakri, itu nanti juga kemungkinan ada yang kayak gini teman-teman. Jadi kesimpulannya, bibit jenis ini juga teman-teman adalah bibit yang diakui keunggulannya, yang dimana bibit ini juga sudah diakui di Kementerian Pertanian bahwa bibit ini adalah bibit unggul, dan tidak ada sebenarnya alasan perusahaan itu tidak menerima ini, kecuali mungkin bibitnya atau buahnya ini tidak masak dipanen. Nah, mungkin itu disortir. Tapi ada juga beberapa komen memang walaupun masak tetap tidak laku. Itu yang menjadi masalah teman-teman. Mudah-mudahan aja lah di berbagai daerah yang semacam itu yang tidak laku, mudah-mudahan bisa dilakukan kembali, karena memang bibit yang semacam ini juga termasuk bibit unggul, produksinya ngeri juga teman-teman ini. Nah, ini kita lihat varietas dari, nah ini kebetulan teman-teman di kebun anggota ini dia varietas SK5, tapi kayaknya ada yang bercampur ini kayaknya dengan SK1, makanya ada yang warnanya oranye semacam ini. Kayak kemarin kayaknya ada bercampur dengan SK1, makanya ada yang warnanya oranye juga semacam ini. Ada beberapa pokok teman-teman, tapi tidak banyak, sekitar 4 pokokan sekitar itulah. Nah, ini kayak gini. Teman-teman yang menyimak video ini silahkan komen di kolom komentar bagaimana di tempat kawan-kawan semua. Apakah bibit yang oranye semacam ini di sana nggak laku atau laku? Kalau di tempat saya laku teman-teman, yang penting panennya bagus, panennya masak. Ini mungkin bisa menjadi jawaban teman-teman. Mungkin juga banyak yang takut, banyak yang galau, ini sudah menanam varietas yang buah oranye ini ternyata ada kabar-kabar bahwa tidak laku. Insya Allah teman-teman, ketika kita melakukan proses pemanenan yang benar, masak sudah dipanen, insya Allah laku teman-teman. Mungkin sedikit daerah yang tidak laku. Jadi mudah-mudahan juga di daerah tersebut mudah-mudahan bisa dilakukan bahwa atau dibeli, karena ini juga termasuk bibit unggul. Ini teman-teman sebenarnya banyak sekali minyaknya ini kalau yang bibit yang kayak gini. Ini tebal sekali dia teman-teman, ini daging buahnya ini. Ini juga salah satu bibit unggul. Jadi mungkin teman-teman ada yang menyemai SK1 kah, SJ1 kah, atau Topaz 1 yang saya juga tanam sudah di lahan, atau Spring, itu juga nanti akan ada beberapa persen yang dapat buah kayak gini. Tapi kalau kita lihat teman-teman, kalau buah-buah orange semacam ini dia besar-besar teman-teman. Itu salah satu keunggulan juga kalau yang buah kayak semacam ini, buah orange ini. Ini teman-teman jangan takut, jangan galau. Kita sudah menanam misalnya bibit yang orange, tapi ada kabar yang tidak laku. Insya Allah laku teman-teman, yang penting panennya bagus.
insya Allah laku. Dan mudah-mudahan daerah-daerah yang tidak laku mudah-mudahan sudah bisa dilakukan lagi dan diubah aturannya, karena bibit semacam ini juga adalah bibit yang unggul, jadi tidak ada alasan untuk tidak dibeli oleh perusahaan, teman-teman. Nah, ini kita lihatkan yang masih muda ya. Nah, ini kita lihatkan yang masih muda. Nah, dia warnanya hijau ini. Kencang buahnya ini, besar-besar juga teman-teman ini. Nah, ini kita lihatkan yang agak lebih tua lagi sedikit. Nah, ini buah hijau atau buah oren. Teman-teman, ini salah satu juga bibit yang paling bagus juga. Saya juga menanam topaz 1 teman-teman. Yang jenis begini juga, yang ada kemungkinan juga piresken, ada kemungkinan juga buahnya warna hijau, ada juga kemungkinan buahnya warna oranye nanti ketika masak. Tapi tidak 100% teman-teman, biasanya dia 50/50 itu. Ada yang merah juga nanti, tidak semuanya 100% yang buahnya kayak gini. Teman-teman, mungkin ini sedikit informasi. Teman-teman mungkin ada yang menyimak video ini, silahkan komen di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman, bagaimana info di tempat teman-teman semua. Apakah bibit yang buahnya oranye semacam ini laku atau tidak laku? Silahkan komen, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Jangan sampai takut kita menanam buah yang semacam ini, karena buah yang semacam ini juga termasuk bibit unggul yang diakui juga teman-teman ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi petani sukses, petani yang bisa menghidupi keluarga kita masing-masing, bisa mendapatkan hasil yang berlimpah dari sawit yang kita tanam. Mau jenis apapun, yang penting dari balai benih, yang penting asli. Karena ketika kita sudah menanam bibit unggul teman-teman, insya Allah hasil yang akan kita dapatkan akan berlimpah. Yang penting perawatannya juga sudah bagus, yang penting dasarnya sudah bagus dari bibit unggul teman-teman. Tidak ada lagi yang tinggal doa saja lagi teman-teman ini yang kita panjatkan. Ketika sudah kita maksimalkan proses perawatannya, dasarnya sudah bibitnya bagus, insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan. Nah, ini teman-teman, ini tidak semuanya yang warnanya oranye, hanya berapa biji saja atau berapa pokok saja. Nah, ini kayak semacam ini kan, ini SK5. Nah, dia warnanya merah juga. Dari beberapa pokok ini adakah 100? Tidak banyak, palingan 5 atau mungkin paling banyak 10 itu dalam satu kebun yang warnanya oranye. Ada di sana juga oranye teman-teman. Hanya berapa pokok saja yang oranye. Ada yang di sana. Ini yang merah. Nah, itu sana oranye. Saya lihatkan yang di sana ya. Itu oranye. Hanya beberapa pokok saja teman-teman yang oranye. Kayaknya ada tercampur dengan SK1 ini mungkin, atau SJ1. Mengapa dia ada oranye-nya? Nah, ini kayaknya ini oranye juga teman-teman. Nah, ini juga oranye. Nah, ini juga salah satu buah oranye atau buah piresken, yang dimana juga di pokok ini ada berapa pokok tadi? 1, 2. Tidak terlalu banyak teman-teman dalam satu kebun ini. Mungkin tercampur dengan SK1 mungkin teman-teman. Terima kasih.